Berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pemeriksaan feses dengan metode langsung atau yang biasa disebut dengan direct smell. Pada pemeriksaan feses secara langsung ini, kita dapat melihat secara makroskopis ataupun mikroskopis protozoa juga cacing yang ada di dalam feses. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemeriksaan feses secara langsung, baik mikroskopis maupun makroskopisnya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan dahulu alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan feses ini dengan metode langsung ya, feses kali ini. Alat dan bahan yang pertama adalah sarung tangan. Sarung tangan boleh sarung tangan yang steril ataupun sarung tangan yang non steril. Kemudian selain itu kita juga pasti memerlukan sampel dari fesesnya. Nah, selain sampel fesesnya kita memerlukan stik kayu. Stik kayu ini nanti diperlukan untuk mengambil sampel fesesnya. Nah, selain itu kita juga memerlukan kaca objek atau yang biasa disebut dengan objek glass. Ya, kemudian juga kaca penutup atau yang biasa disebut dengan back glass. Kemudian pensil ini kita gunakan untuk memberikan indikasi atau memberikan nama pada objek gelas nanti. Kemudian diperlukan juga cairan pewarna, ini bisa menggunakan Lugol atau eosin ya, atau NaCl 0,9%. Ya. Kita membutuhkan juga pipet untuk masing-masing cairan, sebaiknya menggunakan satu pipet. Kemudian rak spesimen. Kalau rak spesimen bisa juga ditaruh di atas tisu juga bisa. Kemudian bak sampah, ini sangat penting, tempat sampah untuk membuang barang-barang yang sudah tidak kita perlukan lagi. Kemudian air yang berisi dengan disinfektan atau cairan hidroklorik. Kemudian kita butuh tisu, juga aquades. Dan yang terakhir kita membutuhkan yang paling penting yaitu mikroskop untuk melihat protozoa dan cacing. Nah, setelah kita mempersiapkan alat dan bahan yang kita perlukan untuk metode pemeriksaan feses secara langsung ini, kita akan memulai mengerjakannya. Pertama-tama kita lihat dulu sampel fesesnya. Ya, sampel feses ini dibuka, kemudian kita lihat dulu warna dari feses tersebut. Warna secara normal itu ada coklat muda, kadang orange, kadang kehijauan, gelap atau hitam. Nah, kemudian kita harus melihat konsistensinya dengan menggunakan stik kayu. Nah, ini bisa normal konsistensinya, bisa keras, bisa lembek, dan bisa juga cair. Setelah kita lihat konsistensinya, kita perlu mencium baunya. Nah, bau feses yang normal itu berasal dari kandungan skatol, indol, H2S atau hidrogen sulfida, tetapi bisa juga feses itu tidak berbau atau berbau busuk atau amis. Ya, karakter lain yang meliputi bentuk feses dapat dilihat dari Bristol scale dan ada atau tidaknya mukos atau darah. Ada tidaknya mukus atau darah ini memberikan kesimpulan yang berbeda, sehingga sangat perlu kita untuk melihat dari bentuk feses tersebut. Nah, setelah itu kita akan lanjut kepada pemeriksaan mikroskopis dari feses. Dimulai dengan kita menyiapkan gelas objek sebanyak 3 buah. Kita pastikan terlebih dahulu apakah gelas objeknya ini dalam kondisi yang bersih atau tidak. Bila dirasa masih kurang bersih, kita bisa menggunakan kertas pembatas untuk membersihkan objek gelas tersebut. Setelah kita yakin bahwa gelas objeknya itu dalam kondisi yang bersih, kemudian kita berikan label nama pada setiap objek gelas. Pemberian label ini sangat penting untuk mencegah adanya kesalahan atau tertukarnya sampel dari pasien.
Setelah selesai, kita memberikan label nama pada masing-masing objek gelas. Kita akan mengambil larutan pewarna. Yang pertama kita gunakan larutan Lugol. Kemudian kita mengambil pipet. Kita teteskan 1-2 tetes Lugol pada objek gelas yang pertama. Hal yang sama kita lakukan pada larutan eusin maupun larutan NaCl. Larutan eusin juga diteteskan hanya 1-2 tetes pada gelas objek. Setelah selesai, kemudian kita mengambil sampel feses dengan menggunakan stik kayu. Kita ambil sedikit sampel feses, kemudian kita taruh pada masing-masing larutan pewarna. Ya, kita mencampurkannya sehingga tercampur merata. Ya, kemudian jangan lupa langsung membuang stik kayu setelah selesai digunakan. Untuk larutan perwarna yang kedua, kita mengambil sampel fesesnya menggunakan stik kayu yang berbeda. Kita pastikan bahwa sampel fesesnya tercampur dengan sempurna dengan larutan pewarna. Setelah ketiga objek gelas ini selesai, kita campurkan antara larutan pewarna dengan sampel feses. Kita mengambil 3 buah deck glass atau gelas penutup. Kita ambil 3 buah. Kemudian kita tutupkan pada masing-masing gelas objek dengan membentuk sudut 45 derajat. Dan diusahakan untuk tidak terbentuk gelembung udara di dalamnya. Setelah tertutup seperti ini, berarti preparat ini sudah siap untuk kita lihat di bawah mikroskop. Sebelum kita beralih ke mikroskop, kita harus melepas sarung tangan terlebih dahulu. Setelah itu, kita catat terlebih dahulu nama dan nomor ID sampel pada buku logbook sebelum kita melihat di bawah mikroskop. Kemudian kita letakkan preparat yang pertama di bawah mikroskop dan mengatur cahaya supaya sesuai dengan yang diperlukan supaya terlihat dengan jelas. Setelah kita lihatkan di bawah mikroskop, kita nyalakan dulu. Kita atur cahayanya supaya sesuai. Kita menggunakan pembesaran 10 kali lensa objektif.
untuk mencari ada atau tidaknya parasit. Nah, setelah itu kita periksa seluruh lapangan pandang dengan menggunakan metode zigzag. Setelah selesai, kita melihat seluruh lapangan pandang. Kita bisa menggunakan pembesaran lensa objektif menjadi 40 kali untuk mengamati morfologi parasit yang diperlukan. Berhati-hatilah terhadap adanya artefak atau pseudoparasit. Semua temuan yang kita temukan di bawah mikroskop ini jangan lupa untuk dicatat pada logbook beserta stadiumnya. Setelah semua lapangan pandang diperiksa, lepaskan gelas objek atau objek gelas atau preparat yang pertama ini, kembalikan posisi mikroskop seperti semula dan matikan lampu mikroskop setelah digunakan. Oke, objek gelas yang sudah diperiksa kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air hidroklorik atau desinfektan supaya tidak menjadi preparat yang infeksius. Ya, demikianlah pemeriksaan feses untuk mendiagnosis protozoa dan cacing dengan metode langsung atau direct smear. Semoga dapat bermanfaat, dapat membantu, dan selamat berlatih. Terima kasih.